Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di Mawar Podcast. Pagi ini saya ditemani oleh Ibu Lailatul Latifah. Beliau adalah salah satu pengajar di MA Al Anwar. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Kami akan mengusung tema tentang pentingnya sejarah di era modernisasi digital. Jadi saya dan Bu Latifah yang notabene adalah guru sejarah akan sharing-sharing membahas tentang tema ini. Tapi sebelum kita memasuki pembahasan tema ini, Bu, bisa jenengan sharing-sharing tentang pengalaman hidup, data diri, dan sebagainya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mulai dari riwayat pendidikan saya. Saya TK di TK Pertiwi di Kalipang, kemudian SD di SDN Kalipang 1. Ketika SD saya menempuh pendidikan non-formal diniyah. Kemudian saya lulus dari SD, lanjut di MTS. Kebetulan saya alumni dari MTS Al Anwar. Saya juga sempat mondok di Al Anwar 2. Jadi kamu adik kelas saya. Setelah dari MTS saya menempuh pendidikan di Mantambak Beras. Sekarang udah menjadi Man 3 Jombang. Pondoknya di Latifia 1, masuk yayasannya Barul Ulum. Setelah Madrasah Aliyah saya sekolah atau kuliah di UIN Sunan Ampel, ambil jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. Lulus dari S1, kebetulan saya S1 tinggalnya di pondok juga, di Pondok Anuriah. Jadi kita itu sekolah tapi sambil pondok ya. Sangat menambah ilmu karena ibu saya dulu pernah bilang gini, ilmu umum tanpa ilmu agama itu ibarat orang yang buta. Kita nggak tahu arah kalau kita hanya pintar belajar ilmu umum aja. Ilmu agama tanpa ilmu umum ibarat orang yang pincang, nggak bisa menaiki tangga gitu. Jadi kita tuh harus imbang belajarnya. Sambil pendidikan formal ya kita harus belajar non formal, harus pintar ngaji. Memang itu menjadi pondasi hidup kita. Setelah S1 saya S2 di UIN Sunan Ampel juga, ambil jurusan komunikasi penyiaran. Pada saat itu saya S2 nggak mondok karena sambil ngajar di sini. Jadi saya S2 sambil ngajar itu setiap hari Rabu Kamis. Rabu Kamis itu saya kuliah, yang Sabtu, Ahad, Senin, Selasa saya ngajar di sini. Jadi pulang ngajar langsung kita berangkat kuliah. Jadi saya di sana punya kos-kosan yang dipakai setiap Rabu Kamis itu. Di Jumatnya pulang gitu terus sampai lulus. Kebetulan pada saat itu ada corona. Ya, ada tahun 2019 itu kan rame-ramenya corona. Jadi kita itu sekolah tapi nggak sekolah. Kuliahnya nggak di kampus, kita di rumah ya, ngerjakan tesis dan yang lainnya tuh di rumah semua. Nyari sumber itu sangat kesusahan banget karena memang di rumah kondisinya, kita nggak boleh kemana-mana. Tapi alhamdulillah kita lulus tepat waktu. Tahun 2021 saya lulus dari S2 dan masih ngajar di sini sampai sekarang. Saya pernah menjadi freelancer di salah satu penerbit buku, bagian edit naskah tulisan buku pelajaran dari kurikulum 13 untuk Madrasah Ibtidaiyah. Itu seputar riwayat pendidikan saya. Terima kasih. Kami rasa cukup untuk perkenalannya. Jadi kita bisa langsung masuk ke tema, Bu. Iya. Kita mengambil tema pentingnya belajar sejarah di era modernisasi digital karena mengingat rendahnya presentase minat siswa dalam belajar pelajaran sejarah. Hingga The Washington Post merangkum data saat itu bahwa penurunan presentase minat pada sejarah itu dari 2,2% sampai 1,7%. Jadi sudah rendah, masih dipukul semakin rendah lagi. Jadi saya mau tanya nih, mengapa belajar sejarah itu penting di era digital seperti saat ini? Sebenarnya di era apapun kita itu penting belajar sejarah. Sejarah itu menurut saya sangat penting. Dulu waktu saya sekolah, mungkin karena basic saya itu suka dengan pelajaran agama ya, Quran, hadis, fikih dan yang lainnya. Saya tuh menganggap pelajaran umum itu nggak yang penting-penting amat. Ya udahlah saya hafalan aja, hafalan Imriti, hafalan Juz Amma dan yang lain itu saya senang banget. Terus ketika saya belajar itu kan masih SD ya, masih anak-anak. Terus kita sekolah saya juga masih nggak suka itu pelajaran sejarah karena sejarah itu memang mungkin salah satu kenapa minat belajar sejarah itu rendah itu mungkin karena kita berpikirnya pelajaran sejarah pasti kita itu menghafal menghafal tahun, menghafal nama orang banyak sekali tokoh-tokoh bersejarah di negara kita khususnya itu kan banyak banget. Mungkin kita itu akan nggak asik belajar sejarah.
Tapi kalau kita belajarnya dari segi yang menarik, misal yang pernah saya jelaskan di kelas, misal dari istilah haji. Oh, ternyata istilah haji itu dulu dari bangsa kolonial untuk identitas bangsa Indonesia, karena dulu rakyat Indonesia yang berangkat haji itu dianggap setelah pulang ke negara kita dianggap sebagai pemantik kerusuhan gitu sama pemerintah kolonial. Akhirnya pemerintah kolonial itu ya apa carane ini rakyat Indonesia yang habis haji itu ketahuan, biar pemantik kerusuhan di sana ada orang haji, oh itu berarti orangnya. Iya, jadi dari istilah haji itu kita belajarnya dari segi itu. Nah, orang-orang kan ngiranya kita belajar sejarah itu mungkin dari hal-hal yang tadi, tahun, nama orang, membosankan. Memang kalau kita membacanya seperti itu mungkin akan membosankan, tapi saya rasa enggak. Jadi setelah saya tadi senang dari belajar tadi pelajaran agama, Quran hadis, akidah, akhlak dan yang lainnya, oh ternyata belajar sejarah juga menyenangkan dari hal-hal kecil itu. Jadi dulu tuh saya senang banget yang namanya membeli buku. Jadi setiap buku apapun yang menarik. Jadi saya beli buku sejarah pun itu bukan, ya memang ada yang saya beli itu buku yang kayak sejarah yang memang sejarah peradaban Islam, judulnya kayak gitu. Tapi di sisi lain saya juga beli buku misalnya Bukan 350 tahun dijajah. Itu kan judulnya menarik banget. Maksudnya gimana? Padahal kita tahu negara kita dijajah 350 tahun kan gitu. Terus saya baca, oh ternyata menariknya seperti ini. Oh ternyata belajar sejarah juga menarik. Penting belajar sejarah, penting banget. Untuk apa? Untuk evaluasi diri. Contohnya, negara kita dulu pernah nih dijajah sama pemerintah kolonial, sama kolonial Belanda misalnya. Dulu negara kita pernah kerja rodi. Kita belajar dari penjajahan kolonial Belanda itu. Jangan sampai negara kita dijajah kembali oleh bangsa lain dengan potensi alam segini banyaknya. Dulu rempah-rempah di negara kita melimpah, sehingga rakyat Eropa itu senang banget dengan rempah-rempah di negara kita. Jadi kita belajar sejarah sangat penting itu untuk nanti ke depannya. Jadi kita belajar masa lalu untuk masa depan. Iya, jaga-jaga kalau nanti misal di masa depan ada nih kejadian seperti dulu kita pernah melakukan kejadian seperti ini, evaluasinya seperti apa? Oh ternyata rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Berarti kita kalau ada kejadian seperti ini, kita harus melakukan perlawanan, jangan diam aja. Kalau kita diam aja akan dijajah. Sangat menarik sekali menurut saya belajar sejarah. Banyak hal-hal penting yang sebenarnya hal-hal kecil itu menarik, tapi kita itu cenderung belajarnya sejarah yang ada di pikiran kita memang isinya cuma tahun, tanggal, nama orang, apalagi nama-nama orang zaman dulu itu kan susah banget dihafal ya, kayak Raden Roro Sima gitu misal. Untuk kerajaan-kerajaan di negara kita, Sultan Alauddin Riayat Shah dan seterusnya, itu kan nama-namanya nggak familiar ya. Karena kenapa nggak familiar? Karena kita jarang membaca, nggak tahu ceritanya seperti apa gitu. Itu menurut saya sangat penting banget untuk belajar sejarah, untuk menunjang masa depan kita. Kita harus tahu negara kita udah berdiri sekian tahun, udah menjadi negara yang sudah bagus ini. Dulu kita belum punya mata uang, kita menggunakan mata uang dari pemerintah kolonial Belanda kan gitu ya, menggunakan mata uang dari pemerintah kolonial Jepang. Mungkin nanti bisa digambarkan di sini gambaran mata uang bangsa Indonesia dulu seperti apa. Kita masih menggunakan uang-uang dari pemerintah kolonial awal negara kita merdeka. Sampai sekarang kita menggunakan uang yang memang dikeluarkan dari Bank Indonesia. Kita tahu, oh ternyata sejarah mata uang negara kita seperti ini. Dulu kita nggak langsung menggunakan uang rupiah dari Bank Indonesia, sampai sendiri. Dulu kita pernah menggunakan uang dari setiap daerah. Pernah tahu? Nggak pernah. Jadi setiap daerah ada uangnya sendiri-sendiri, Bu? Iya, jadi dulu negara kita itu, di awal negara kita dijajah oleh pemerintah kolonial, itu kan kita transaksi jual beli kan macam-macam ya. Setelah itu negara kita merdeka tahun 45. Jadi tahun 45 kita itu belum punya uang dari Bank Indonesia. Keadaan kita merdeka kita belum punya uang, Bu. Belum punya uang dari Bank Indonesia yang saya maksud. Kita udah punya uang tapi dari Bank Belanda, The Javaanse Bank sama De Nippon Teikoku. Itu awal negara kita merdeka. Itu sah digunakan transaksi jual beli. Sampai Menteri Ekonomi di negara kita pada saat itu, Pak Syarifudin, usul kalau gimana kita ini kalau punya uang sendiri. Akhirnya sama pemerintah, yaudah kita keluarkan yang namanya ORI. Dulu ejaan lama ya, ORI itu singkatan dari Uang Republik Indonesia. Jadi ORI gitu. Uang Republik Indonesia ini
yang sah digunakan sebagai transaksi jual beli, disebarkan ke rakyat Indonesia. Tapi kondisi negara kita ini kan luas ya. Ternyata yang pelosok-pelosok ini nggak kebagian. Jadi masih menggunakan uang dari The Java Bank, dari Nippon Teikoku. Belum lagi ternyata Belanda melalui NICA itu Netherlands Indian Civil Administration. Administrasinya pemerintah Belanda itu nggak seneng kalau lah pemerintah Indonesia mengeluarkan uang sendiri nih. Nggak seneng, dia memalsukan ori itu tadi. Nah, rakyat Indonesia belum tahu perbedaan uang yang asli dan yang palsu. Yang asli dan palsu. Akhirnya ya udah kalau gitu, karena yang pelosok-pelosok belum dapat ori, dikasihlah kebijakan, ya udah kalau gitu bolehlah setiap daerah mengeluarkan ori. Setiap daerah, Karesidenan Lampung mengeluarkan uang sendiri, dari Sumatera mengeluarkan uang sendiri, itu benar-benar sah digunakan sebagai transaksi jual beli. Meskipun transaksinya nggak di tempatnya sendiri, Bu. Iya, itu sah. Memang uangnya ya gitu. Karena memang kita belum punya bank pada saat itu ya, nggak apa-apa pakai uang dari setiap daerah. Lampung, bayar ke Jakarta nggak kena. Iya, pakai uang itu, pakai uang daerah masing-masing. Pakai uang daerah masing-masing. Terus setelah itu tahun 1953 kita itu baru beli saham dari The Java Bank, jadilah BI. Itu kita mengeluarkan uang yang sekarang kamu gunakan. Itu dulu ada uang macam-macam ya, sekarang udah nggak ada. Uang 100 rupiah dalam bentuk kertas. Kemudian uang 500 rupiah bentuk kertas. Itu kan kalau kita nggak tahu, kita taunya ya udah uang 100.000 sekarang, 50.000 sekarang. Penting sekali kita tahu sejarah. Oh ternyata dulu uang kita itu nggak seperti ini. Oh ternyata ada uang banyak, sejarah uang ternyata seperti itu. Kita nggak melulu enaknya aja. Oh sekarang kita udah menjadi negara yang merdeka, enak transaksi jual beli, bahkan sekarang beli kita melalui online semua ya, melalui e-commerce, pakai dompet digital semua, pakai Dana dan yang lainnya. Itu kita perlu tahu itu hal-hal seperti itu. Untuk apa? Untuk masa depan kita nanti. Jadi kita belajar sejarah untuk membentengi masa depan kita agar kita tidak jatuh di lubang yang sama. Masa kita mau dijajah untuk yang kedua kali kan jangan. Jadi kita belajarlah dari sejarah. Maka itu penting sekali menurut saya, belajar sejarah. Ternyata banyak ya Bu sisi menarik belajar sejarah. Cuman kita belum tahu aja karena kita taunya sisi monotonnya tadi. Betul sekali. Tapi kan banyak siswa yang nggak tahu ya Bu sisi menariknya sejarah. Jadi gimana tips agar kita suka mempelajari sejarah? Kayak tentang kerja rodi tadi, kita kan nggak tahu kayak gambaran kerja rodi itu seperti apa. Taunya cuma dari buku saja. Ya memang sekarang sekolah-sekolahan udah maju ya. Mungkin kalau di buku pelajaran untuk belajar sejarah, buku pelajaran itu kan isinya memang kalau saya lihat ya sebagai siswa, saya memposisikan diri saya sebagai siswa, itu sangat monoton. Iya, kalau kita baca dari LKS, buku pelajaran. Kalau dulu saya belajar sejarah itu gimana caranya supaya menarik. Kebetulan saya tuh dulu waktu MA bukan anak IPS. Kebetulan saya anak IPA dan seneng banget yang namanya pelajaran IPA. Plot twist banget ya. Tiba-tiba menjadi sejarah. Iya, menjadi guru sejarah. Jadi dulu itu IPA itu saya sangat cinta banget. Apalagi yang namanya fisika, matematika, pokoknya yang hitung-hitungan matematika itu saya seneng banget. Pokoknya cinta banget lah dengan yang hitung-hitungan. Tiba-tiba saya masuk ke SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Saya harus mengolah cara berpikir saya. Kenapa kok ambil jurusan SKI? Ya karena salah satunya saya senang pelajaran sejarah, tapi yang bagian sejarah Islam. Tapi yang sejarah Indonesia kan saya kurang suka pada saat itu. Kalau sekarang udah suka banget. Ya karena sering belajar itu, sering membaca. Kita itu kan ada istilah Witing Tresno Jalanan Saka Kulino. Itu tidak hanya berlaku untuk percintaan saja, untuk pelajaran itu kalau kamu sering membaca itu nanti kamu bakal senang-senang sendiri. Nah saya dulu mengakalinya dengan cara membeli buku, tapi saya nggak beli online, maksud saya nggak beli dalam bentuk PDF yang hard file. Jadi yang saya dulu beli ke Gramedia gitu, beli buku yang menarik menurut saya, yang istilahnya ada sejarahnya. Contohnya mungkin kamu suka novel ya, novel. Udah baca novel apa saja? Banyak. Kalau dulu saya suka novel, tapi novel yang ada selipannya cerita-cerita sejarah. Contohnya novelnya Habibur Rahman Al-Shirazi. Itu kan ada novel yang judulnya Api Tauhid. Api Tauhid itu di dalamnya diceritakan kalau di situ ada tokoh pembaharu Turki namanya Badiüzzaman Said Nursi. Diceritakan di dalam novel itu bagaimana kehidupan Badiüzzaman Said Nurs. Sampai dulu saya tertarik, hampir saya gunakan untuk skripsi saya, tapi ternyata kan saya nggak anak sastra ya. Untuk mengambil itu berarti kan kita harus mencari sumber yang kredibel.
Jadi susah banget, apalagi dari Turki itu. Selain itu ada bukunya Pramoedya Anantatur. Itu saya dulu dapatkan dari mata kuliah kesusastraan dulu di sejarah. Kalau kamu mungkin tertarik untuk kuliah sejarah, itu ada mata kuliah kesusastraan di beberapa kampus ya, mungkin kayaknya nggak semuanya. Ada mata kuliah kesusastraan itu dosen saya dulu nyuruh untuk coba baca karyanya Pramoedya Anantatur. Waktu itu saya masih nggak suka sejarah, apalagi dulu mata kuliah itu saya masuknya di kelasnya kakak kelas. Jadi dulu kebetulan kan SKS saya lebih, jadi saya sering ambil mata kuliah kakak kelas gitu. Untuk apa? Biar kuliahnya cepat lulus. Itu Mempersingkat. Iya, biar singkat. Terus saya udah nggak nyaman di kelasnya karena banyak kakak kelasnya, banyak Mesti seniornya. pandangan sinis. Iya, pasti kayak gitu. Terus yang kedua, ini mata kuliah kesusastraan, tapi kita disuruh baca sejarah yang berupa sastra. Tapi mau nggak mau karena itu tugas, akhirnya saya beli buku tentang Pramoedya Anantatur itu. Ternyata di situ diceritakan bagaimana kondisi Indonesia dengan latar belakang kolonial, dengan latar belakang penjajahan, tapi di dalamnya itu ada, misalnya ada kisah cinta, tapi di dalamnya diceritakan kondisi Indonesia dulu sepanjang jalur Pantura seperti ini diceritakan banget. Itu bukunya Pramoedya Anantatur. Saya seneng banget dengan bukunya. Judulnya apa Bu? Judul bukunya? Banyak sekali judul dari buku Pramoedya Anantatur. Ada Rumah Kaca Bumi kalau nggak Manusia. salah. Iya, Bumi Manusia. Terus Gadis Pantai itu kalau nggak salah, yang Gadis Pantai itu ada kok ceritanya secul tentang Rembang, itu kondisi di zaman kolonial seperti apa, kalau saya nggak salah inget ya, karena udah banyak yang terlalu dibaca ini. Jadi sangat menarik banget. Kalau tips saya, kalau memang nggak suka belajar sejarah, ambillah contoh-contoh kalau dari buku yang ada selipannya sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu saya kayak istilah haji tadi, emang istilah haji dari mana? Dari siapa? Kan saya penasaran, tak cari di beberapa literatur, tak cari. Oh, ternyata istilah haji itu dari ini. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata zamannya pemerintah kolonial ini, dari Belanda ke Inggris udah ada istilah haji gitu. Jadi dari hal-hal unik. Contohnya kalau di materi kelas berapa ya? Kelas 11 itu ada materi di mana pemerintah kolonial Belanda itu kan melaksanakan migrasi ya. Ya, masih ingat? Masih Bu. Melaksanakan migrasi penduduk Jawa ke Suriname. Nah, ini pelajaran kita yang sangat penting. Dulu saya melihat berita kalau ada penduduk Jawa yang tinggal di Suriname, tuh saya bingung. Kok di Suriname banyak orang pintar berbahasa Jawa? Pikiran saya pada saat itu, karena saya nggak suka nonton berita ya, saya lewat aja gitu nonton, terus saya lewat, nggak saya lanjutkan itu nontonnya. Pikiran saya mungkin mereka belajar bahasa Jawa. Ternyata kalau kita baca sejarahnya enggak. Ternyata di masa pemerintah kolonial Belanda ini, penduduk Jawa dibawa ke sana, disuruh kerja kontrak sama pemerintah Belanda, dikasih upah berupa uang dan sebidang tanah. Tapi ternyata penduduk Jawa ini setelah dikasih upah, karena kerja kontrak ya, berarti kontraknya habis kan dia pulang. Ternyata penduduk Jawa itu nggak pulang. Sebagian memang ada yang pulang, tapi beberapa mereka nggak pulang, tinggal di sana. Iya, tinggal di sana, menetap di sana sampai sekarang masih ada. Jadi kalau nanti nonton berita, kok misal menemukan kalau ternyata di Suriname ada orang pandai berbahasa Jawa, kan karena memang mbah-mbahnya tinggal di sana. Nenek moyangnya sudah dari emang orang Jawa ya, tahun 1800-an. 1890 atau 60-an gitu, penduduk Jawa itu bermigrasi ke sana, memang dibawa oleh pemerintah kolonial. Jangan sampai kita ini dari penduduk Indonesia yang sekarang dibawa lagi ke sana, disuruh kerja kontrak, akhirnya nyaman tinggal di luar negeri, terus nggak kembali lagi ke negara kita, identitasnya nggak ada. Pentingnya belajar sejarah itu gitu, kita harus tahu identitas kita orang Indonesia, budaya Indonesia apa saja kita harus tahu. Jangan sampai budaya kita diambil oleh bangsa lain, diambil oleh negara lain. Baju batik misal, dulu saya salah satu tidak penggemar batik, tapi ternyata kalau kita pakai itu ya ternyata bagus kok. Ya memang dari kebiasaan itu tadi. Terus bahasa, mungkin anak-anak sekarang banyak yang berbahasa Inggris ya, ngomong-ngomongnya at least dan yang lainnya itu kan dari bahasa Inggris, bahasa-bahasa gaul yang diambil untuk akhirnya dipakai di lingkungan. Terus bahasa krama ya, bahasa Jawa krama itu kan sekarang jarang anak-anak yang bisa, anak-anak kecil dituntut itu kan sekarang bahasa Indonesia, dituntut bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahkan anak kecil itu sekarang no kalau ya mau no gitu ya,
Karena apa? Berarti kita itu identitas kita mulai berkurang. Karena kita ya tadi Mulai kita pudar mulai identitas. pudar. Pentingnya belajar sejarah itu kita harus tahu identitas kita. Oh, kita dari Jawa, masuk ke iso bahasa Jawa. Kita harus bisa bahasa krama. Itu identitas bangsa Indonesia dari dulu. Sebelum bangsa kolonial datang. Sebelum kita dijajah dan yang lainnya, kita harus tahu. Tadi jenengan sempat bilang kalau belajar sejarah masa lalu untuk masa depan gitu kan ya Iya. Bu. Jadi apa belajar sejarah niku berpengaruh terhadap pola pikir kita memandang dunia saat ini? Saya rasa iya ya. Coba bayangin, kamu nggak tahu kalau Indonesia misal tidak pernah dijajah, misal pikiran kamu nggak taunya ya udah Indonesia negara kita ya udah begini. Udah merdeka gitu aja. Kita nggak tahu kalau Indonesia itu dulu dijajah bangsa Belanda, bahkan ada VOC, ada pemerintahan Republik Batav, Inggris, kemudian Belanda lagi, kita terombang-ambing dijajah sebegitunya. Terus tiba-tiba kamu taunya Indonesia udah yang seperti sekarang ini tanpa tahu dulu ternyata rakyat Indonesia pernah kerja rodi, dulu rakyat Indonesia pernah kok seharusnya mendapatkan upah dari kerja rodi, tapi ternyata upah itu tidak dibayarkan. Coba bayangkan kalau kita nggak tahu hal yang seperti itu, kita diam aja kedatangan bangsa lain karena kita nggak belajar Dari Kalau pengalaman zaman dulunya. Coba kalau kita tahu kalau dulu negara kita pernah rakyat Indonesia disuruh kerja rodi, dari membangun jalur pantura dari Anyer sampai Panarukan yang panjangnya 1000 km itu, rakyat Indonesia seharusnya mendapatkan bayaran dari pemerintah kolonial Belanda. Udah bayar itu pemerintah kolonial Belanda kepada bupati, tapi sayangnya bupati tidak membayarkan kepada rakyat Indonesia yang kerja itu. Jadi kebenarannya sebenarnya bukan nggak dibayar, tapi sudah dibayar ke bupati, cuman dari bupatinya tidak dibagikan. Jadi itu dulu tuh proyek pembangunan jalan raya pos atau the Groot Postway itu dulu proyek dari pemerintah kolonial Belanda, karena dulu memang pemerintah kolonial Belanda itu membawa rempah-rempah dari satu wilayah ke wilayah yang lain kesulitan. Akhirnya Karena nyampe nggak wilayah ada itu jalan. Iya, nggak ada jalan. Akhirnya banyak yang busuk pas nyampe pelabuhan. Selain itu untuk kepentingan militer karena OTW diserang oleh Inggris. Jadi harus ada aksesnya. Nah, dibangunlah itu dari pemerintah Belanda, itu proyek dikasihkan ke bupati. Bupati mengerahkan rakyatnya, rakyat pribumi itu yang disuruh gaji. Kerja. Ada yang mengatakan di beberapa literatur ada kwitansinya. Mungkin nanti saya bisa tunjukkan ya, ada kwitansi kalau Gubernur Dendels dari pemerintahan Belanda itu udah menyerahkan pembayaran dan itu ditandatangani. Tapi ternyata sama ya gitu. Nah, kalau kita nggak tahu hal seperti itu, kita disuruh kerja misal, kita nggak dibayar, kita diem aja. Terus nggak tahu. Iya, karena kita nggak tahu ternyata dulu negara kita juga seperti ini. Kita pernah merasakan hal yang sama, tapi kita dulu nggak diem aja. Para pemuda di negara kita melakukan pemberontakan, melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Jadi kita itu belajar sejarah agar apa? Agar kita tahu, agar nggak terjadi hal yang sama di kemudian hari. Dulu negara kita udah pernah diginikan, masa kita mau diginikan lagi? Kayak gitu istilahnya. Masa kita mau jatuh lagi seperti dulu? Itu. Seperti sejarah-sejarah yang sudah jenengan ceritakan itu, bukan kalau anak SMA ya, kita kan cuma dapat buku dari LKS lah. Tentunya penjelasan-penjelasan seperti tadi kan tidak dijelaskan begitu lengkap di LKS. Mesti kalau anak-anak di luar sana pasti mencari sumber-sumber di YouTube, di Instagram, di sosial media. Tapi kan kita belum tahu itu sumbernya sudah pas atau belum, sudah asli atau tidak. Jadi gimana kita dapat mencegah terjadinya misinterpretasi sejarah di era digital, di mana informasi dapat dengan mudah dimanipulasi. Ya memang teknologi udah canggih banget ya. Bukan hanya beritanya yang hoax, bahkan video-video sekarang itu bisa kok dibikin lewat AI dan yang lainnya. Karena memang teknologi udah canggih banget. Mungkin kalau pernah ikut pelajarannya saya, itu pernah saya kenalkan ada aplikasi AI untuk menulis. Ya itu memang aplikasi yang sangat bagus ya, untuk agar kita itu nggak stop gitu loh pikirannya, membantu kita untuk mencerahkan penulisan. Jadi kalau misal kita lagi menulis kok buntu, nggak ada
sumber atau kita nggak punya inspirasi gitu, misal kita bisa pakai aplikasi AI. Ada beberapa aplikasi AI yang kita gunakan untuk menulis. Memang ini dari segi tulisan ya. Dari segi tulisan itu ada yang namanya ChatGPT, kemudian ada yang Gemini, ada Copilot, ada Som AI, dan yang lainnya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi AI dan itu sangat membantu banget untuk menulis. Nah, nanti itu nggak bisa langsung di copy paste karena apa, itu bisa terdeteksi. Terdeteksinya ada beberapa tools atau memang aplikasi. Saya udah mencoba itu, namanya Smoodin.io. Jadi smoodin.io itu bisa cek, oh ini tulisan dari AI, oh ini ternyata enggak. Kalau ada lagi namanya GPT-0, oh ini tulisan dari AI, ini tulisan yang enggak dari AI, itu bisa dideteksi. Kenapa kita perlu yang seperti itu? AI itu kan robot ya, tulisan-tulisan yang kita baca di internet, misal oh sejarah Indonesia ternyata seperti ini, oh negara kita dulu ada kerajaan-kerajaan nih, kerajaannya banyak. Di AI itu udah ada semua. Jadi ketika kita mau klik tolong jelaskan sejarah berdirinya kerajaan Demak misalnya, udah keluar semua. Jadi mirip seperti Google ya, Bu? Google tapi versi tulisan. Kalau Google kan ada gambar, ada banyak gitu loh. Kalau ini kan enggak, langsung tulisan. Nah itu kan bisa kita tanyakan kredibilitasnya. Kita nggak tahu ini kok bener apa enggak tulisan seperti ini. Caranya gimana kalau kita mau deteksi ini tulisannya sesuai apa enggak? Ya memang paling aman itu kita carinya lewat buku. Kita bandingkan dengan literatur yang lain. Jadi kita nggak bisa baca sejarah itu hanya dari satu sumber. Ya kalau sumbernya bener, cari sumber-sumber yang lain terus dibandingkan. Iya, kok dari cerita ini kok ini, oh kok dari yang ini kok seperti ini, dari internet seperti ini, dari Google Scholar seperti ini, oh dari jurnal seperti ini, gitu. Kita cari literatur yang memang dari perpustakaan, yang dari universitas, atau yang dari jurnal-jurnal seperti itu lebih kredibel ya, dibandingkan lebih menjamin lah sumbernya, dijamin keasliannya ya, dibandingkan dengan kita buka, misal kita browsing ya lewat Google Chrome, misal sejarah Indonesia di masa pemerintah kolonial Belanda, itu kan di Google Chrome kan udah keluar semua ya, oh ternyata seperti ini. Itu kita klik kan dari macam-macam, ada dari Kumparan misalnya, oh dari kompas.com seperti ini, oh dari ini seperti ini. Kamu pilih yang memang dari literatur yang memang udah benar-benar sesuai gitu, yang memang dapat dipercaya, bukan lagi dari hal-hal yang asal comotnya gitu. Itu kalau dari tulisan. Kalau dari video ada manipulasi yang namanya manipulasi video, itu ada. Kita bisa cek melalui WeVerify. Jadi kita verifikasi ini videonya beneran apa enggak, apa asal comot. Karena kadang yang saya lihat di TikTok itu memang kan yang akhirnya TikTok ya, sosmed sekarang TikTok. Ya bener hype abis itu. TikTok itu misal ya orang menjelaskan terus ada gambarnya nih di atas gitu misalnya, langsung ditampilkan kan di atas orangnya seperti ini ilustrasinya. Kan kita nggak tahu itu ilustrasinya ya, yang bener kayak gimana. Misal kita sedang menceritakan zaman tadi haji di masa penjajahan kolonial, tapi yang ditampilkan adalah haji yang sekarang gitu kan, itu berarti gambarnya tidak sesuai dengan apa yang diceritakan. Nah itu kita bisa cek melalui WeVerify. Makanya kita itu kalau belajar sejarah perlu hati-hati, karena sejarah itu kan ceritanya panjang, banyak ya, tadi tahun-tahunnya banyak, nama orangnya juga banyak. Terus kita cek dulu melalui literatur yang ada. Jadi jangan asal ya udah, oh ini ternyata seperti ini, ya udah kita tulis aja. Nggak bisa seperti itu. Apalagi kalau misal masih ada sumber primernya, sumber yang pertama. Ini pelajaran kelas 1 ya, sumber-sumber atau data sejarah. Itu kita bisa cek atau verifikasi melalui itu. Jadi kita nggak bisa pakai literatur sembarangan, apalagi kita asal comot dari internet. Kalau memang dari internet, kita ambillah dari jurnal, dari perpustakaan digital yang memang udah dapat dipercaya, gitu sih. Untuk mengatasi misinterpretasi tadi ya, kesalahpahaman dari apapun yang di-up tentang sejarah, baik itu berupa video maupun tulisan. Jadi kita tetap
harus mencari bukti dulu itu videonya benar atau enggak melalui aplikasi-aplikasi betul tadi. Sekali. Karena dulu saya juga beranggapan gini, contohnya yang kerja Rodi tadi ya. Kerja Rodi seakhir rakyat Indonesia udah bekerja tapi nggak dibayar ya. Bayangkan rakyat Indonesia dulu sampai kurus-kurus kerja gak dibayar, bayang saya kayak gitu. Ternyata setelah kita cari sumber-sumber lain, oh ternyata sebenarnya rakyat Indonesia ini dibayar, tapi bupatinya nggak ngasihkan gitu. Jadi perlu membandingkan antara sumber yang satu dengan yang lainnya. Yang ini memang agak susah, tapi sekarang kita udah semuanya ada di HP ya, aplikasi udah banyak banget. Kita bisa memanfaatkan teknologi ini, tapi bukan untuk memanipulasi data. Untuk data ini agar oh ini yang sebenarnya terjadi, oh ini yang aslinya. Jadi kita tahu, kita bisa cek melalui apa yang ada di internet, apa yang udah menjadi perkembangan teknologi kita gunakan, tapi bukan untuk memanipulasi data. Kita untuk cross check datanya, memverifikasi beneran apa enggak nih gitu. Jadi begitu banyak ya Bu sisi-sisi menarik kita belajar sejarah. Meskipun di era modernisasi seperti ini, di era digital yang sudah semakin canggih, ternyata kita masih penting belajar sejarah untuk mengetahui identitas kita, untuk mengenal budaya kita, dan untuk mempelajari agar kita tidak terjerumus di jurang yang sama lagi. Betul sekali ya. Jadi cukup sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih kepada Bu Latifah telah menyempatkan waktu di era sibuknya beliau mengajar. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.